Halo Sobat Kimia, selamat datang di dunia yang penuh inovasi. Kembali lagi bertemu denganku dalam video pembelajaran kimia hari ini. Di video kali ini, kita akan membahas salah satu inovasi dalam dunia rekayasa teknologi kimia, yaitu pembuatan biodiesel dari minyak jelantah. Yuk, disimak lebih lanjut. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah memahami konsep biodiesel dan manfaatnya. Yang kedua, menjelaskan proses pembuatan biodiesel dari minyak jelantah. Yang ketiga, menyadari pentingnya pemanfaatan minyak jelantah sebagai bahan baku alternatif. Dan yang keempat, mengaplikasikan prinsip kimia dalam pembuatan biodiesel. Lalu sebenarnya apa sih biodiesel itu? Biodiesel adalah bahan bakar yang terbuat dari sumber daya hayati yang dapat menggantikan bahan bakar fosil. Biodiesel ini terbuat dari ester metil atau ester etil yang dihasilkan dari reaksi antara minyak nabati atau lemak hewani dengan alkohol. Karena biodiesel merupakan bahan bakar sumber hayati, maka biodiesel merupakan alternatif solusi ramah lingkungan karena bahan bakar ini lebih bersih dan lebih terbarukan. Keunggulan dari penggunaan biodiesel sendiri, yaitu yang pertama, biodiesel ini adalah ramah lingkungan karena menghasilkan emisi gas rumah kaca yang lebih rendah dibandingkan bahan bakar fosil. Yang kedua, biodiesel merupakan sumber yang terbarukan sehingga dapat diproduksi dari berbagai bahan alami seperti minyak nabati atau minyak jelantah. Dan yang ketiga, penggunaan biodiesel ini mengurangi ketergantungan kita pada penggunaan minyak bumi karena memanfaatkan kembali bahan baku yang lebih berkelanjutan. Minyak jelantah sebagai bahan baku pembuatan biodiesel merupakan minyak bekas pakai yang sudah digunakan untuk menggoreng atau memasak berulang kali. Minyak ini mengandung trigliserida, yaitu molekul yang terdiri dari 3 asam lemak terikat pada satu molekul gliserol. Apabila minyak jelantah ini dibuang dengan sembarangan, dapat memicu pencemaran lingkungan dan berbahaya bagi kesehatan loh. Oleh karenanya, minyak jelantah yang sudah tidak dipakai dapat dimanfaatkan kembali untuk membuat biodiesel. Secara umum, proses pembuatan biodiesel dari minyak jelantah ini membutuhkan beberapa tahapan. Yang pertama, pengumpulan dan penyaringan minyak jelantah, di mana dalam tahapan ini, minyak jelantah dikumpulkan dan disaring untuk menghilangkan kotoran seperti sisa makanan. Yang kedua, reaksi transesterifikasi. Dalam tahapan ini, dilakukan pencampuran antara minyak jelantah dengan metanol dan juga katalis. Katalisnya bisa berupa NaOH atau KOH. Selanjutnya adalah pemurnian, di mana dalam tahapan ini dilakukan pemisahan biodiesel dari gliserol dan sisa bahan kimia lainnya. Proses pemisahan dilakukan untuk menghilangkan sisa metanol, katalis yang dipakai, dan juga kandungan airnya. Yang terakhir adalah pengujian kualitas biodiesel. Dilakukan dengan cara mengukur kandungan asam lemak bebas, viskositas, titik nyala, dan angka setana untuk memastikan biodiesel memenuhi standar kualitas. Gimana teman-teman? Apakah masih bingung bagaimana cara pembuatan biodiesel dari minyak jelantah? Kalau gitu, yuk kita tonton videonya mengenai demonstrasi pembuatan biodiesel. Selamat menonton!
teman-teman pembuatan biodiesel dari minyak jelantah? Mudah bukan? Lalu, kenapa sih kok kita menggunakan minyak jelantah sebagai bahan baku pembuatan biodiesel? Karena dengan menggunakan minyak jelantah, kita itu bisa mengurangi jumlah minyak jelantah yang dibuang ke lingkungan. Kemudian yang kedua, minyak jelantah banyak ditemukan di restoran atau rumah tangga yang mampu mengurangi biaya produksi dari biodiesel. Dan yang ketiga, menggunakan minyak jelantah itu membantu kita mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang semakin langka dan semakin mahal. Di samping itu teman-teman, ternyata ada juga loh tantangan dalam pembuatan biodiesel ini. Yang pertama itu, kandungan air dan asam lemak bebas yang tinggi dalam minyak jelantah dapat mempengaruhi reaksi transestrifikasi yang sedang berlangsung. Kemudian, proses pemurnian biodiesel membutuhkan ketelitian untuk menghasilkan biodiesel yang berkualitas. Selain itu, karena membutuhkan pemurnian yang baik untuk menghasilkan biodiesel yang berkualitas, hal ini juga dapat mempengaruhi peningkatan biaya produksi biodieselnya loh. Biodiesel sendiri berpotensi untuk digunakan sebagai bahan bakar kendaraan diesel tanpa harus modifikasi mesin yang signifikan. Biodiesel juga dapat digunakan untuk menggantikan minyak diesel di sektor industri. Selain itu, dapat menjadi sumber energi terbarukan yang mendukung perekonomian lokal dengan mengurangi impor bahan bakar fosil. Jadi, kesimpulan video pembelajaran kita hari ini adalah pembuatan biodiesel dari minyak jelantah merupakan salah satu contoh rekayasa teknologi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Proses transestrifikasi memungkinkan pemanfaatan minyak bekas menjadi bahan bakar yang berguna. Dengan pemanfaatan teknologi seperti ini, kita dapat mengurangi pencemaran lingkungan dan ketergantungan pada energi fosil. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat memberikan inspirasi bagi teman-teman untuk lebih peduli terhadap pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Mari kita aplikasikan pengetahuan ini dengan bijak demi masa depan yang lebih hijau dan lebih ramah lingkungan. Inovasi dari limbah, energi untuk bangsa. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya.